Ini posisi rantai sama posisi chainringnya sudah tidak presisi. Assalamualaikum. Ya. Oke, kembali lagi. Ini tumben banget saya bikin vlog malam-malam. Jadi ceritanya itu besok pagi saya mau goes. Terus ada sedikit kendala di sepeda saya. Rantainya harus diganti. Nah, kebetulan saya ini nggak bisa ganti rantai sendiri. Jadi harus minta bantuan sama rekan goes atau tetangga saya. Namanya Mas Helmi Agusta. Ini Mas Helmi ini serba bisa. Bengkel bisa, sepeda bisa, motor bisa, rumah bisa, masak bisa. Terus apa nih? Apa nih Mas Helmi? Goes juga bisa. Wah, goes ya bisa. Tapi ya bisa kewe. Cuma sekarang beliau jarang goes. Nah, makanya ini saya kangen sama beliau. Karena dulu itu beliau sering in-frame di YouTube saya. Cuman sekarang akhir-akhir ini sudah jarang. Nah, saya lagi cari treatment gimana nih caranya Mas Helmi bisa in-frame lagi. Oke, siap. Nah, ternyata ini adalah salah satu cara biar Mas Helmi bisa in-frame lagi. Selamat malam Mas Helmi. Selamat malam Mas Danu ya. Nah, ini malam ini kita mau ngobrolin soal rantai. Nah, rantai road bike ya. Rantai road bike. Sebenarnya kan ini tempat saya ini kan sudah lama Mas Helmi. Sudah lama waktunya ganti maksudnya. Iya betul. Tapi tetap saja saya pakai. Iya betul. Karena saya pengen tahu nih sebenarnya rantai itu kapan sih kita harus ganti. Nah, ternyata kalau saya dulu baca-baca kan renggang. Ternyata rantai itu bisa molor. Ya, terus warnanya berubah. Ya. Ternyata setelah saya buktikan sendiri, betul. Yang pertama kali saya sadari itu ternyata warnanya sudah mulai berubah jadi gold. Ya betul, gold. Goldnya natural. Natural. Goldnya karatan. Alias berkarat. Itu satu. Ya. Nah, terus ternyata yang di rongga-rongga sini, yang di gigi-gigi ini ternyata sudah tidak sesuai dengan strength-nya, gigi strength. Ternyata sudah enggak. Jadi kalau kita lihat tangan ini kan plug ya. Enggak plug gitu ya. Nanti kita close up detailnya di sini nih. Jadi kalau kita close up di sini kelihatan tuh. Sudah ngeplug. Nah itu gimana Mas Helmi? Kalau menurut Mas Helmi? Fungsi utama rantai itu sebagai penggerak daya, penyalur daya dari crank depan itu, gigi depan ke sproket belakang lalu ke roda yang berputar tersebut. Itu fungsi utamanya. Kalau waktu ganti gitu. Waktu gantinya kalau untuk sepeda biasa ya gitu. Kalau belum putus selagi bisa dipakai genjot aja terus ya itu. Ada dua jenis rantai dalam sepeda. Satu fix chain gitu. Yang kedua pakai master link. Apa itu maksudnya? Fix chain. Master link itu jadi fix chain itu nggak bisa dilepas kecuali pakai tool khusus Mas. Oh. Pakai tool khusus. Nanti toolnya saya punya tuh, saya tunjukin. Yang kedua pakai master link itu. Jadi ada salah satu di mata rantai itu ada sambungannya. Itu biasanya bukanya pakai tang atau pakai obeng itu udah biasa dilepas. Nah, master link ini juga ada dua macam. Satu model clip, yang kedua yang itu quick link. Quick link itu biasa dipakai road bike. Jadi karena dinamain quick link karena pemakaiannya mudah. Pasang cepatnya cepet ya? Nggak perlu power tool aja, cuman diklip aja, ditarik klek itu udah nyantol. Ini namanya quick link ya kayak gini. Ini buat lepas. Nah ini namanya quick link nih. Oh, rada gelem fokus. Nanti kita close up sendiri, quick link. Ya. Sama ini namanya puller pin chain. Jadi ini buat dorong pin di rantai tersebut. Jadi ini alat khusus jika pakai rantai-rantai yang solid itu, yang nggak pakai master link. Yang nggak pakai kayak gini? Ya betul. Oh. Ini buat dorong pinnya. Jadi bagian-bagian rantai itu kan macam-macam. Ada inner plate. Jadi plat yang bagian dalam, sama outer plate itu plat yang di bagian luar. Terus ada bagian pin yang menyatukan antara chain satu dengan chain yang lainnya. Terus di perputaran yang menyentuh sproket itu ada roller yang bersentuhan dengan sproket langsung.
Terus antara roller sama pin tadi itu ada bushingnya. Itu bagian-bagian rantainya itu Mas. Detil ya. Itu detailnya. Wah, detil banget. Terus Mas Willy. Ini tadi buat dorong pinnya biar keluar gitu ya. Sebenarnya nggak punya tool ini juga bisa sih. Cuman ya agak ribet karena pakai paku beton itu bisa dipukul pakai batu beton, bawahnya pakai kayu, pukul jelek itu pasti keluar gitu. Cuman ya terlalu beresiko. Ya, pertama beresiko, harus yang kedua ribet. Kalau pakai ini lebih mudah. Tadi pagi itu saya mendadak beli karena besok sudah harus goes, harus sudah diganti. Ini saya dapat merek KMC, sebenarnya ini termasuk merek yang medium murah lah. ya Mas. Ya murah lah. Murah, yang hemat lah. Wih. Ini posisi rantai sama posisi chainringnya sudah tidak presisi. Jadi ini tanda-tanda sudah saatnya rantainya harus ganti. Berkarat. Nah, tanda-tanda lainnya apa tuh Mas Willy? Tanda-tanda lainnya sering itu. Secara dipakai tuh sering srek. Terus kalau shifting suka loncat-loncat. Entah loncat ke atas atau turun ke bawah. Mas Willy tadi bilang kaku itu ya? Ya betul, ini kaku. Udah kaku semua nih. Beda sekali rantai baru sama kaku ini efeknya beda sekali. Ini Mas Janu pakai KMC 11 speed ya. Di road bike ini rantai macam-macam. Ada yang mulai 9, 10 sampai 11 speed. Semakin naik speednya, biasanya dimensi tipisnya rantai itu semakin tipis. Jadi karena 11 speed itu sprocketnya semakin rapat. Itu dibutuhkan rantai yang lebih tipis juga, karena kalau tebal, kalau dipaksain kurang kompatibel gitu, suka loncat-loncat, suka kurang lancar di setiap sprocketnya atau perbedaan giginya. Oke. Ini pakai 11 speed merek KMC, warna gold. Ini kompatibel buat Shimano, Campagnolo, buat SRAM juga bisa. Tipenya pakai Masterlink yang Weaklink juga, yang tipe yang baru kayak gini. Ini yang tadi disebut sama Mas Willy Masterlink. Ya, pakai Quick. Ini tipenya Weaklink. Quicklink. Ya. Ini bukan gold Mas Willy. Ini silver black. Oh, silver plate. Oke. Ini sangat kaku ya, dan Sudah parah banget ya? Ya. Ini kelarin pinnya. Oh, itu Iya, buat ngelarin. Jadi asnya yang muter nih buat nonjok pinnya ini biar keluar gitu aja Mas. Ini apa namanya? Mana Mas? Kalau crank gini-gini harus di setel dulu nggak Mas? Enggak. Maksudnya rantainya harus dipasang di 50 dulu atau 34 dulu atau biar? Bagusnya di bawah, Ding. Bagusnya di bawah ya. Bagusnya di bawah. Terima kasih diingetin. Enaknya sebenarnya nggak dipindah juga nggak apa-apa, cuman kalau di bawah kan ketegangannya RD berkurang. Masangnya lebih leluasa lah. Nih, jadi kalau mau ganti rantai berat sekali nih Mas. Berat sekali. Apa sih Mas Willy? Iya, bandingin besok Mas. Bandingin besok. Jadi ini namanya alatnya apa tadi Mas? Puller pin Mas, puller pin. Puller chain. pin. Ya. Puller pin change. Buat ngeluarin pinnya rantai ini. Istilahnya kayak ditonjok. Ya, betul. Wih. Kayak metu kecelapnya geni. Iya. Mas ini. Iya, betul. Kok sama nomor apa Mas ini? Kan gesekan besi sama besi Mas. Terangin lampunya. Wih, ini parah banget lampunya. Ini rusak aja karena udah nggak dipakai kan. Ini bikin shiftingnya kurang sempurna. Harusnya lemas ya Mas Willy? Ya lemas. Saya gitu-gini lemas. Yang jadi masalah antara roller sama busing-busing ini yang berkarat. Ini kan jadi seret. Ini seharusnya licin enak. Bandingin sama yang baru. Oh, ini seret. Oh iya. Takut banget. Ini yang baru lemas banget nih. Lemas sekali. Oh iya. Beda sekali. Ini bukan penyiksaan sepeda ya, tapi ini kebutuhan konten aja. Ya diganti-ganti. Jadi saya pengen tahu seberapa panjang sih umur karet tuh. Kok karet? Rantai. Ternyata dia bisa sekaku ini kalau nggak diganti-ganti. Ya dibersihin aja Mas. Semprot, dibersihin, bersih lagi itu kalau sprocket. Ya.
Oh, no minyak ya? Udah ada berpelumas ini. Oh, ternyata rantai baru tuh ada minyaknya. Yes. Langsung tinggal pakai ya? Enggak, ini dipotong ini. Oh, harus dipotong sih? Ya. Harus dipotong. Ternyata ini rantai saya harus dipotong. Rantai barunya harus dipotong karena terlalu panjang. Nah, udah gitu nggak bisa dibalik lagi mas? Nggak bisa. Bisa Sekali, Pak, dibalikin. Ya, makanya harus diukur. Jangan kepedekan. Apa tadi maksudnya quick link? Master link ya, yang tipe quick link kayak gini. Master link tipe quick link. Iya. Sambungan rantainya nih. Sambungan rantainya yang bisa dibongkar pasang secara instan. Ya. Nggak perlu alat lagi mas ini? Nggak perlu alat khusus itu enggak. Yuk, Dah, masuk belum? kenapa nih? Maju mana nih? Udah masuk belum? Oh udah kan. Jadi caranya kayak saya tadi juga bisa. Jadi belakang direm, terus pedalnya dicelok gitu kan, narik mas. Oh alah, ya. Ini intinya ini berhenti, terus ini ke depan. Jadi ini udah masuk sempurna kayak gini. Oh, Walaupun jarang dipakai, kecil sama kecil. Udahnya lunak nih. ini kecil-kecil, biasa nyentuh. Iya. Nih, sekarang sudah nggak narik. Kayak lebih halus. Di cengnya juga sempurna mas masuknya. Nah ini kita cek kalau rantai baru ya, kondisinya itu seperti ini nih. Sempurna, masuk di seprokat-seprokatnya sempurna. Jadi dia masuk ke centringnya ini plek presisi semua. Kalau tadi kan ada renggangnya ya. Nah ini semuanya presisi. Tuh. Ini juga presisi. Nah ini kesininya juga presisi. Jadi tadi ada 3 ciri-cirinya. Yang satu warnanya, terus kemudian yang kedua itu dia sudah molor, jadi besi-besinya sudah molor, sudah tidak presisi sama centringnya. Terus sama yang ketiga ini terlalu kaku. Gitu. Oke, thank you banget Mas Helmi. Siap-siap, sama-sama. Terima kasih sudah dibantu, sudah dikasih informasi, semoga bermanfaat. Ya, semoga bermanfaat bagi pemirsa YouTube-nya channelnya Mas Janujon. Ya, makasih Mas Helmi. Sampai Ya, ketemu siap. lagi. Wassalamualaikum.